Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian saat ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum aktivitas belajar mengajar kita lakukan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kebutuhan kelas, mohon memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Kelas 8 tafsir. Ahmad Fauzan, Andi Muhammad Muti, Darmayani. Ada yang nggak hadir hari ini? Nggak ada. Alhamdulillah. Semuanya pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang hikmah NU. Apa itu hikmah? Hikmah itu suatu pengabdian dan pelayanan yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama untuk agama dan bangsa. Itu adalah hikmah. Bapak ulangi, hikmah NU yaitu bentuk pengabdian dan pelayanan yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama untuk agama, masyarakat, dan bangsa. Hikmah NU dalam bidang keagamaan. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang berperan dalam membimbing umat dalam hal keagamaan agar tetap sesuai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah peran tujuan organisasi NU didirikan. Tujuannya untuk apa? Untuk membimbing umat dalam hal keagamaan agar tetap sesuai ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Sejak berdirinya NU, kegiatan dakwah Islamiyah terus ditingkatkan. Kita tahu, kalian pernah dengar nggak yang namanya dakwah? Dakwah itu apa? Dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk berbuat baik dan menjalankan ajaran Islam. Itu namanya dakwah. Coba diulangi, dakwah adalah kegiatan mengajak orang Untuk berbuat baik dan menjalankan ajaran Islam. itu namanya dakwah. Dakwah itu sendiri ada tiga.
cara menyampaikan ajaran Islam melalui ucapan atau perkataan secara langsung kepada orang lain. Jadi dakwah secara lisan itu saling berhadapan. Contohnya apa? Ceramah di masjid, atau saat kalian mendatangi pengajian akbar, itu ceramah bil lisan. Kemudian yang nomor 2, ada yang namanya dakwah melalui media cetak atau elektronik. Dakwah melalui media cetak dan elektronik yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan media untuk menyampaikan ajaran Islam supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Ini dakwah dengan media cetak atau elektronik. Contohnya apa? Berdakwah dengan cara menerbitkan buku agama, atau berdakwah melalui majalah Islam, atau bisa juga dengan membuat poster ajakan untuk berbuat kebaikan. Contohnya apa? Buanglah sampah di tempatnya, itu termasuk dakwah, tapi dengan menggunakan apa? Media cetak. Kemudian yang nomor 3 yaitu dakwah melalui seni budaya. Dakwah seni budaya adalah dakwah yang dilakukan dengan menggunakan seni dan budaya sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Islam agar lebih mudah diterima dan menarik. Ini kebanyakan dakwah-dakwah seperti ini bisa mengikat para jamaah biar dakwah itu terlihat baik dan menyenangkan, maka digabung atau dikolaborasikan dengan budaya. Contohnya apa? Wayang kulit yang bernuansa Islami. Kalian pernah lihat wayang kulit? Biasanya yang sering digelar di balai desa. Namanya apa? Pagelaran wayang kulit. Ketika di situ ada kebaikan, mengajak ke arah kebaikan, maka pagelaran itu selain menampilkan seni budaya juga adanya dakwah. Baiklah semuanya, kesimpulan dari apa yang sudah Bapak sampaikan bahwa yang namanya dakwah adalah usaha mengajak orang lain kepada kebaikan. Di lingkungan Nahdlatul Ulama, dakwah dilakukan dengan berbagai cara. Seperti apa? Dakwah bil lisan. Kemudian dakwah melalui media cetak dan elektronik. Selanjutnya dakwah melalui seni budaya. Semua bentuk dakwah ini memiliki tujuan yang sama. Tujuannya sama, baik dakwah di lisan, dakwah dengan cetak atau elektronik, dakwah melalui seni budaya, melalui pendekatan tradisi, itu tujuannya sama. Agar apa?
agar ajaran Islam bisa mudah dipahami, diterima, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan penuh kebaikan. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah materi yang Bapak sampaikan sudah Bapak sampaikan semuanya. Semoga kalian paham, dan untuk menguji kepahaman kalian, Bapak mau bertanya kepada satu persatu. Kita tahu kita selaku pelajar juga bisa berdakwah. Coba kalian pikirkan, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Coba Faris sebutkan contoh dakwah yang bisa kalian lakukan ketika masih dalam tahap belajar. Mengajak teman berbuat baik. Mengajak teman berbuat baik. Betul sekali, itu adalah contoh dakwah yang bisa kita lakukan. Tepuk tangan. Contoh yang lain, kira-kira siapa ini? Safira, sebutkan satu contoh dakwah yang bisa kita lakukan selama masih sebagai pelajar. Yo. Mengingatkan dengan kata-kata yang sopan. Kalau ada teman berbuat salah, kemudian kita ingatkan dengan baik-baik, dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang sopan, itu juga termasuk dakwah. Betul jawaban Safira. Tepuk tangan. Satu lagi contoh dakwah yang bisa kita lakukan. Ayo, siapa ya? Mufti. Aktif dalam kegiatan keagamaan. Aktif dalam kegiatan keagamaan. Contohnya apa? Mendatangi majelis taklim. Itu adalah termasuk dakwah. Meskipun tidak berbicara langsung, tapi kalau kita mendatangi suatu kebaikan, secara tidak langsung kita memberikan contoh yang baik. Nah, itulah contoh-contoh dakwah yang mungkin bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku semuanya, demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Bapak akhirul qawli billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.